Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pembahasan nun mati dan tanwin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Frisa Filiani sebagai moderator. Di sini ada keempat kawan saya yang akan membahas masing-masing materi. Yang pertama ada Giats Al-Bakir sebagai pemateri 1. Yang kedua adalah Ras Utami sebagai pemateri 2. Yang ketiga ada Iksal Dea Fitra Sundawa sebagai pemateri 3. Dan yang terakhir, keempat, ada Ardelia sebagai pembaca struktur sekaligus editing video. Baiklah, pada bab hukum nun mati dan tanwin, yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang izhar. Izhar artinya jelas. Yang dimaksud dengan jelas yaitu tidak didengungkan atau ditahan. Berdasarkan hukum bacaan nun mati dan mim mati, ada beberapa macam izhar, yaitu izhar halki, izhar wajib atau mutlak, dan izhar safawi. Izhar halki terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Contohnya ketika huruf nun mati bertemu dengan huruf ha, wan, har. Kemudian contoh yang kedua ketika huruf nun mati bertemu dengan ain, yanaiku. Dia dibaca jelas dan tidak berdengung. Kemudian izhar mutlak terjadi apabila nun mati bertemu dengan huruf ya, waw, nun, dan mim. Contohnya ketika huruf nun mati bertemu dengan ya, fid dunya. Contoh yang kedua ketika huruf nun mati bertemu dengan waw, sin wa nun. 3. Izhar safawi. Izhar safawi terjadi apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Cara bacanya jelas tanpa mendengung ketika bertemu huruf waw dan fa. Contoh dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mim sukun bertemu dengan huruf dal. Yang kedua dalam surah Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakullahu kufuwan ahad. Mim sukun bertemu dengan huruf ya. Idgham bigunah. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bigunah artinya mendengung, yakni memasukkan huruf nun mati atau tanwin pada keempat huruf idgham bigunah. Huruf idgham bigunah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu keempat huruf idgham bigunah, maka huruf nun mati atau tanwin dimasukkan pada huruf tersebut yang bertasydid disertai dengan suara mendengung sepanjang 2 harokat. Contoh idgham bigunah di dalam Al-Quran. Contoh nun mati bertemu dengan ya, mayyakul. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh nun mati bertemu dengan nun. Selain itu ada catatan terpenting, apabila huruf nun mati bertemu dengan huruf waw atau ya dalam satu kata, maka tidak diberlakukan hukum idgham bigunah. Bahkan diwajibkan dibaca izhar, yaitu jelas. Hukum ini dinamai dengan izhar mutlak atau izhar wajib. Contoh yang kedua yaitu nun mati bertemu dengan nun tanwin, min ni'mah. Kemudian nun mati bertemu dengan mim, mimma. Kemudian yang terakhir yaitu nun mati bertemu dengan waw, min warahbih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang idgham bila gunnah, yaitu memasukkan huruf nun mati atau tanwin terhadap huruf idgham bila gunnah. Jadi huruf idgham bila gunnah itu ada 2, yaitu ro dan lam. Maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu atau kedua huruf tersebut idgham bila gunnah, maka huruf nun mati atau tanwin dimasukkan pada huruf tersebut yang bertasydid tanpa mendengung. Contoh penggunaan idgham bila gunnah di dalam Al-Quran. Contoh nun mati bertemu dengan lam, miladu.
kemudian nun mati bertemu dengan ro. Mirabbih. Kesimpulan, dari pembahasan hukum-hukum tajwid di atas yang sudah disebutkan, seperti halnya hukum nun sukun atau tanwin, mim sukun, izhar, dan idgham, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia harus dapat membaca kitab suci Al-Quran sesuai hukum-hukum tajwid yang sudah diketahui, karena hukum mempelajari ilmu tajwid adalah wajib bagi seseorang muslim. Demikianlah makalah yang kami buat, semoga bermanfaat bagi orang yang membacanya dan menambah wawasan bagi orang yang membaca makalah ini. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata dan kalimat yang tidak jelas. Kami segenap kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.